Halo, selamat datang kembali di serial mata kuliah pengantar teknologi informasi. Ini merupakan topik ke-14 dan merupakan topik terakhir dari serial mata kuliah pengantar teknologi informasi. Kali ini dengan isu etik, hukum, dan sosial dalam teknologi informasi. Saya Dwi Bagus Cahyono akan menemani teman-teman di pertemuan terakhir ini. Kita kali ini akan membahas tentang pemborosan dan kesalahan penggunaan sistem informasi. Lalu ada kebijakan dan prosedur penanganan pemborosan dan kesalahan penggunaan sistem informasi. Selanjutnya ada prinsip dan isi privasi individu dan keamanan dalam sistem informasi. Lalu yang keempat ada efek berbahaya komputer bagi lingkungan pekerjaan serta langkah melindungi kesehatan dan keamanan pegawai. Lalu ada kode etik dalam pengambilan keputusan. Kita langsung aja. Poin pertama kita yaitu kita akan membahas tentang pemborosan dan kesalahan penggunaan sistem informasi. Sebelum kita membahas tentang pemborosan dan kesalahan penggunaan teknologi informasi serta bagaimana cara kita menangani pemborosan dan kesalahan penggunaan teknologi informasi, ada baiknya kita sebaiknya membahas dulu tentang isu yang paling banyak dibahas di beberapa tahun belakangan ini yang berhubungan dengan limbah elektronik. Jadi, limbah elektronik atau e-waste adalah komponen atau peralatan elektronik yang sudah tidak dipergunakan lagi. Komponen pada perangkat komputer sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang tidak dapat didaur ulang, berbahaya, bahkan ada yang mengandung unsur-unsur yang cukup langka. Sehingga tidak ada lagi pengganti, atau kalau misalnya ternyata unsur tersebut sudah mulai menipis yang bisa ditemukan di bumi, biasanya vendor atau pembuat perangkat-perangkat komponen alat elektronik itu harus menemukan cara lain untuk bisa menggantikan unsur tersebut. Dan apapun terjadi, semua unsur yang dapat dipergunakan dan itu akan di kemudian hari akan habis. Seperti itu. Pada tahun 2016, populasi dunia telah membuang 49 juta ton e-waste. 70% diantaranya dialihkan ke negara Cina untuk disortir, diolah ulang jika memungkinkan. Pada bulan Desember 2017, Cina membatasi e-waste yang diterima untuk diolah di Cina dan kemudian sekarang dialihkan ke beberapa negara termasuk Indonesia dan Vietnam. Jadi Indonesia di sini merupakan tempat sortir atau pengolahan kembali beberapa limbah teknologi informasi atau limbah elektronik. Ini yang menjadi sebuah isu bagi kita di mana bahan-bahan yang mengandung unsur-unsur yang berbahaya itu dapat membahayakan lingkungan dari tempat limbah itu dibuang. Seperti itu. Jadi lebih simpelnya Indonesia sekarang menjadi tempat sampah bagi tempat sampah dari yang bentuknya itu merupakan barang-barang elektronik yang sudah tidak dipakai. Lalu apa yang menyebabkan banyaknya e-waste yang beredar di seluruh dunia hingga mencapai 49 juta ton pada tahun 2016? Beberapa di antaranya adalah komponen komputer dan alat elektronik lain berkualitas rendah sehingga cepat rusak. Lalu, perencanaan pembelian komputer dan alat elektronik tidak dilakukan dengan benar. Ini bisa terjadi di perusahaan atau organisasi di mana mereka melakukan pengadaan teknologi informasi namun tidak dengan spesifikasi yang benar. Jadi, ketika melakukan pembelian dan mereka mendapatkan beberapa komponen yang mungkin berkualitas rendah sehingga cepat rusak, mereka cenderung untuk tidak melakukan servis atau pemeliharaan terhadap alat tersebut, lebih cenderung untuk melakukan pembelian barang baru. Hal ini mengakibatkan banyaknya alat elektronik yang beredar di negara-negara sehingga saat ini. Lalu untuk dari sisi individu, secara individu, itu ada sebuah perilaku konsumtif. Jadi mungkin beberapa teman-teman di sini yang memiliki kemampuan untuk membeli smartphone misalnya dalam rentang waktu 1 atau 2 tahun sudah bisa membeli smartphone yang baru. Jadi ada beberapa mindset beberapa orang jika ada permasalahan di smartphone tersebut, mereka cenderung untuk tidak melakukan perbaikan smartphone-nya, tapi mereka langsung membeli barang yang baru. Hal ini juga diperburuk dengan strategi produsen elektronik untuk mempercepat life cycle dari sebuah produk mereka. Jadi, dalam waktu 1 atau 2 tahun, biasanya beberapa produsen itu akan mengeluarkan versi terbaru dari smartphone mereka. Misalnya, untuk beberapa
barang yang biasa dikonsumsi oleh individu. Smartphone seperti itu. Pada tahun 2020 misalnya kita membeli produk baru, ketika tahun 2021 sudah ada generasi terbaru di smartphone yang digunakan, lalu di tahun 2022 itu muncul lagi, dan biasanya mungkin beberapa orang cenderung untuk membeli produk yang baru daripada melakukan pemeliharaan terhadap smartphone yang sudah mereka miliki. Dan ini lagi-lagi dapat memperbanyak atau meningkatkan jumlah barang-barang komputer atau alat elektronik lain yang beredar di sekitar masyarakat. E-waste yang jumlahnya sudah mencapai 49 juta ton di seluruh dunia pada tahun 2016 itu merupakan sebuah dampak dari pemborosan sistem informasi. Apa yang menyebabkan atau contoh dari pemborosan sistem informasi? Yaitu yang pertama, organisasi mengoperasikan sistem informasi yang tidak terintegrasi. Jadi ini mengakibatkan bisa saja terjadi kesulitan untuk menghubungkan proses bisnis dari sistem yang berbeda. Dengan begitu, memungkinkan dari organisasi untuk membeli atau mengadakan sistem informasi yang baru, baik berupa software maupun hardware. Yang buruk itu jika kita memerlukan sebuah hardware baru, sehingga kita membuka peluang untuk menambah jumlah alat elektronik atau sistem informasi yang beredar di masyarakat. Lalu, membeli sistem yang redundan, spesifikasi dan fungsionalitas sama, namun barangnya berbeda. Nah, ini juga merupakan sebuah pemborosan. Karena biasanya di beberapa organisasi yang setiap tahunnya mereka sudah menganggarkan untuk melakukan pengadaan peralatan sistem informasi atau alat elektronik yang lain, namun tidak memikirkan biaya perbaikan ataupun biaya perawatan dari sistem informasi tersebut. Mereka lebih cenderung untuk melakukan pembelian lagi untuk barang-barang tersebut jika memungkinkan secara anggaran seperti itu. Bahkan mereka tidak memikirkan bagaimana proses untuk disposal atau pembuangan dari limbah-limbah peralatan elektronik. Lalu ada sumber daya sistem informasi tidak digunakan dengan efektif dan efisien, sehingga menyebabkan pemborosan anggaran. Lalu ada pembelian sistem komputer yang tidak sesuai dengan lingkungan dan calon pengguna, sehingga dapat menyebabkan utilisasi sistem komputer yang rendah. Ini juga merupakan sebuah banyaknya fenomena di mana perencanaan dari pembelian barang itu terkadang tidak sesuai dengan lingkungan dan calon pengguna dari sebuah organisasi. Misalnya membeli komputer yang dengan spesifikasi yang tinggi karena dengan harapan proses bisnis atau pekerjaan dapat berjalan dengan lebih cepat. Padahal itu bukan merupakan sebuah solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sebuah proses bisnis dalam organisasi. Seperti itu. Tadi kita sudah membahas tentang pemborosan sistem informasi, sekarang kita membahas tentang kesalahan penggunaan sistem informasi. Kesalahan yang berhubungan dengan komputer sebagian besar disebabkan karena human error. Misalnya, ekspektasi yang tidak jelas terhadap sistem informasi, yang menyebabkan beberapa kebutuhan requirement tidak tercakup dalam sebuah sistem. Ini merupakan sebuah human error, karena ketika dalam fase analisis dan melakukan perancangan terhadap sistem informasi, ketika requirement-nya tidak cukup atau tidak tercakup semuanya, ekspektasi terhadap sistem informasinya itu menjadi tidak sesuai, di mana akhirnya sistem informasinya itu tidak digunakan. Biasanya seperti itu. Atau kalau misalnya bukan tidak digunakan misalnya ya, digunakan tapi ternyata dilakukan banyak sekali perbaikan-perbaikan. Jadi ini merupakan kesalahan disebabkan human error. Kenapa human error? Karena requirement dari sebuah sistem informasi itu ditentukan oleh penggunanya atau pemilik dari sistem informasi. Kurangnya pelatihan dan feedback dari pengguna, sehingga utilisasi sistem informasi tidak sesuai dengan perkiraan dan sistem informasi menjadi sia-sia. Lalu terdapat error dalam pengembangan program atau software. Ini yang disebabkan biasanya itu testing tidak dilakukan dengan baik. Lalu ada kesalahan input data oleh operator. Ini misalnya ada operator yang biasa menginput data pada sebuah aplikasi software atau sistem informasi dan ternyata ada kesalahan input datanya. Jadi ini merupakan kesalahan penggunaan sistem informasi dan kebanyakan merupakan human error. Bagaimana melakukan pencegahan pemborosan dan kesalahan penggunaan sistem informasi? Kita dapat melakukan pencegahan terhadap pemborosan dan kesalahan penggunaan sistem informasi dengan cara
kita membangun, implementasi, dan memantau, serta melakukan review terhadap kebijakan dan prosedur TI. Jadi kuncinya kita adalah kebijakan dan prosedur TI. Yang pertama dengan membangun kebijakan dan prosedur TI, yaitu melakukan pelatihan, serta membuat petunjuk penggunaan dan perawatan sistem informasi. Lalu, memastikan semua aplikasi software telah memenuhi ketentuan dan kebutuhan organisasi. Jadi, ini kuncinya adalah saat melakukan analisis dan perancangan sistem. Kita harus memberikan spesifikasi kebutuhan dari sebuah sistem informasi, sehingga sistem informasinya dapat sesuai dengan ekspektasi dan digunakan dengan baik oleh pengguna di organisasi. Lalu ada kewajiban untuk menyimpan dan mengelola dokumen pendukung sistem informasi. Ini yang sering terjadi di organisasi, di mana dokumen atau buku manual atau buku penggunaannya itu tidak terkolek dengan baik, sehingga ketika sebuah pengguna menghadapi masalah di sebuah sistem informasi, mereka sulit untuk melakukan penanganan terhadap trouble yang dihadapi dalam penggunaan sistem informasi tersebut. Lalu ketika kebijakan dan prosedur TI sudah dibangun, langkah kedua yaitu implementasi kebijakan dan prosedur TI. Kuncinya adalah keberhasilan dari implementasi kebijakan dan prosedur TI adalah pelatihan dan komunikasi. Jadi dari kebijakan dan prosedur tersebut kita lakukan pelatihan dan melakukan komunikasi dengan cara misalnya kita membangun helpdesk atau pusat bantuan untuk sistem informasi. Jika dia ada permasalahan yang dihadapi oleh pengguna dapat menghubungi helpdesk seperti itu. Lalu langkah selanjutnya ketika sudah dilakukan implementasi, kita juga harus melakukan memantau pelaksanaan kebijakan dan prosedur TI. Jadi kita memantau pelaksanaan dan mengambil langkah korektif jika diperlukan. Jadi misalnya ada beberapa kebijakan dan prosedur TI yang kurang sesuai, kita lakukan langkah korektif langsung. Lalu ada audit internal terhadap hasil yang diharapkan setelah implementasi kebijakan dan prosedur IT. Jadi kita menentukan metrik seberapa berhasilkah kebijakan dan prosedur IT itu diberlakukan atau diimplementasikan. Misalnya, presentasi input data yang error yang terdeteksi, lalu ada jumlah transaksi yang dilakukan dalam 8 jam bekerja ketika kebijakan dan prosedur TI-nya itu diberlakukan atau diimplementasikan. Lalu dapat juga ditujukan untuk melacak waktu yang digunakan karyawan untuk menggunakan sistem informasi untuk hal di luar pekerjaan. Jadi kita ada beberapa hal yang kita hindari dalam penggunaan IT, perangkat TI dan sistem informasi dalam sebuah organisasi, yaitu salah satunya adalah menghindari jumlah penggunaan perangkat TI yang digunakan oleh karyawan tapi tidak digunakan sesuai dengan semestinya. Itu kita dapat melakukan pelacakan terhadap hal tersebut. Langkah terakhir yaitu melakukan review atau tinjauan ulang terhadap kebijakan dan prosedur TI. Pertanyaan yang dapat digunakan untuk melakukan review kebijakan antara lain, apakah kebijakan saat ini sudah mencakup seluruh proses bisnis organisasi? Apakah organisasi berencana untuk membuat aktivitas atau proses bisnis baru di masa mendatang? Dan siapa yang akan menangani hal tersebut? Nah, pertanyaan kedua ini biasanya jika jawabannya ya, maka biasanya kita harus melakukan pengkajian ulang kebijakan dan prosedur TI. Karena biasanya dengan adanya proses bisnis yang baru atau komponen organisasi yang baru, itu biasanya dibutuhkan tambahan-tambahan atau refinement terhadap kebijakan dan prosedur TI. Lalu apakah rencana keberlangsungan sistem dan penanggulangan bencana sudah tercakup? Ini sudah masuk ke dalam ranah bagaimana kita memikirkan informasi tersebut dapat berlangsung dengan normal selama mungkin dalam 1 tahun. Jika terdapat bencana atau hal-hal yang merugikan dan mengganggu proses bisnis yang dibantu oleh sistem informasi tersebut, maka harus dipikirkan bagaimana cara penanggulangan bencana ataupun melakukan perencanaan terhadap kontingensi terhadap sistem informasi. Lalu topik kedua yaitu isu privasi. Nah, privasi itu biasanya ada hubungannya dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi pemerintah melalui berbagai macam peraturan dan kebijakan berusaha untuk menghindari adanya transfer informasi yang berbahaya dan penyebaran berita yang tidak relevan atau hoax, serta melacak informasi penting yang mungkin dapat berguna dalam penyelidikan kasus hukum dalam suatu negara.
Kebijakan pemerintah tentang keamanan data dan informasi dibangun untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara. Terkadang beberapa kebijakannya berlaku dan diadopsi hingga ke dalam organisasi yang bernaung dalam suatu negara. Ini merupakan contoh beberapa hukum yang sudah berlaku di negara Amerika yang biasanya mengatur tentang bagaimana transfer data dan informasi dalam suatu negara, bahkan bisa mencakup hingga ke level organisasi dalam sebuah negara, yaitu di Amerika. Di Indonesia pun juga ada, dan itu biasanya diatur oleh Kominfo misalnya. Peraturan dan ketentuan yang diberlakukan dalam sebuah negara oleh pemerintah yang mengatur bagaimana transfer data dan informasi antar individu, itu berarti uh, memungkinkan adanya sebuah pertentangan antara pemberlakuan hukum dan undang-undang tersebut terhadap yang namanya privasi dari individu, di mana mereka melakukan pertukaran data menggunakan sistem informasi. Jadi mungkin langkah nyatanya atau konkretnya, sebuah contoh konkretnya, misalnya ada sebuah peraturan dalam sebuah negara di mana semua komunikasi dari individu dalam suatu negara itu dapat dibuka atau misalnya dilacak oleh pemerintah. Misalnya berupa chatting atau email itu dapat diakses oleh pemerintah. Jadi itu kadang-kadang berhubungan dengan hak dari seseorang atau individu di mana mereka biasanya merasa mungkin privasinya terganggu atau terkekang seperti itu. Namun hal tersebut bukan tanpa tujuan. Pemerintah biasanya memberlakukan yang namanya hukum dan peraturan yang mengatur tentang transfer data dan informasi itu untuk melindungi negara dari bahaya cybercrime seperti itu. Lalu peraturan dan hukum yang berlaku tersebut yang seperti yang sudah disebutkan sebelumnya itu biasanya berlaku dalam sebuah organisasi, dalam sebuah negara. Nah, ketika dalam sebuah organisasi di mana tempat orang bekerja, biasanya peraturan dari berlaku di sebuah organisasi itu diadopsi oleh peraturan yang berlaku di sebuah negara yang diatur oleh pemerintah, sehingga beberapa hal-hal yang mengatur tentang bagaimana apa yang biasanya bisa data dan informasi yang ditransfer atau dipertukarkan antar individu dalam sebuah organisasi itu juga biasanya dapat dilihat atau dipantau oleh sebuah organisasi. Organisasi menggunakan teknologi dan memperlakukan kebijakan untuk memaksimalkan produktivitas karyawan dan melindungi sumber daya TI-nya. Itu merupakan tujuan utamanya. Lalu dengan memperlakukan yang namanya peraturan dan ketentuan tentang penggunaan teknologi informasi, organisasi dapat memonitor aktivitas email karyawan, dan itu merupakan contoh yang paling sederhana yang bisa dilakukan. Banyak organisasi yang secara eksplisit membatasi privasi karyawan yang menggunakan komputer, server, dan email milik perusahaan. Sehingga mungkin beberapa individu yang bekerja dalam sebuah organisasi mungkin merasa hal tersebut berlebihan seperti itu karena dapat mengganggu privasi mereka. Tapi itu merupakan sebuah ketentuan yang sangat bijak karena semua data dan informasi yang mungkin beredar secara bebas antar individu itu dapat merugikan perusahaan tersebut, dan itu hal yang jelas-jelas tidak diinginkan oleh sebuah perusahaan. Lalu privasi dalam pekerjaan yang lain, yaitu penggunaan email perusahaan. Ini merupakan menjadi concern utama di mana sebuah individu itu dipantau transfer data dan informasinya oleh perusahaan, yaitu perusahaan dapat memantau isi dari email yang digunakan oleh karyawannya. Karena di peraturan pemerintah, beberapa peraturan pemerintah, misalnya di Amerika seperti itu, mengizinkan perusahaan untuk memantau penggunaan email karyawan. Jadi ini merupakan turunan dari peraturan yang berlaku dalam sebuah negara. Bahkan email yang telah dihapus dari komputer harus dapat dipulihkan untuk kepentingan penyidikan kasus hukum. Seperti itu. Lalu privasi dalam pekerjaan yang lain, ada isu-isu yang lainnya adalah penggunaan pesan instan atau instant messaging atau kita sebut IM seperti itu. Ini merupakan tips bagaimana kita melindungi privasi kita di dalam sebuah media komunikasi yang berlaku di sebuah organisasi, yaitu jangan menggunakan aplikasi pesan instan personal dalam hal pekerjaan. Jadi jangan gunakan misalnya WhatsApp atau Line atau misalnya aplikasi chatting lain seperti itu untuk hal pekerjaan. Gunakan aplikasi perpesanan atau email
untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi transfer data dan informasi, mungkin file pekerjaan itu digunakan kita menggunakan instant messaging yang resmi dari perusahaan seperti itu. Lalu ada gunakan aplikasi perpesanan dengan rating keamanan tinggi. Lalu jangan mengirimkan data pribadi yang sensitif menggunakan IM. Ini berhubungan dengan tadi ya, berhubungan dengan peraturan dan kebijakan di mana negara atau perusahaan dapat membaca chatting atau pesan Anda yang dikirimkan melalui IM atau email. Jangan mengirimkan pesan yang memalukan atau berbahaya. Ini dapat merugikan perusahaan dan merugikan individu tersebut. Lalu jangan buka file yang didapatkan melalui IM dari orang yang tidak dikenal. Ini juga yang merupakan uh, sebuah penyebab utama bagaimana sebuah sistem informasi bisa saja terganggu karena kadang-kadang seseorang dalam sebuah organisasi mendapatkan sebuah file yang tidak dikenal dari orang yang tidak dikenal, ternyata file tersebut bisa saja merupakan virus atau malware lain yang dapat merugikan dan merusak sistem informasi dalam sebuah organisasi. Dalam pekerjaan juga ada privasi yang berhubungan dengan perangkat yang menggunakan sensor, misalnya RFID, biasa ditemukan di kartu identitas karyawan di perusahaan. Jika data di RFID disalin oleh hacker, hal ini dapat membahayakan perusahaan, karena bisa saja perangkat dengan sensor RFID digunakan sebagai kunci keamanan suatu gedung dan akses terhadap data. Banyak negara yang tidak setuju terhadap inisiasi implan chip ke dalam tubuh manusia, karena menyangkut privasi dan keamanan individu. Jadi ada beberapa negara atau misalnya organisasi memiliki ide untuk menanamkan chip ke dalam tubuh manusia, misalnya ditanamkan di tangan atau di jari seperti itu, agar individu tersebut dapat diidentifikasi secara unik dan chip tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam hal dalam sebuah organisasi, misalnya membuka pintu atau mengakses komputer atau mengakses file seperti itu. Namun banyak negara yang tidak setuju dengan ide tersebut karena itu dapat membahayakan dari individunya tersebut, bahkan juga mengganggu privasi dari individu tersebut. Selain dalam pekerjaan, privasi kita harus bahas dalam hal ranah internet. Jadi beberapa kegiatan di internet yang perlu memprioritaskan privasi yaitu misalnya menggunakan email, mengunjungi website, dan membeli barang di internet. Bijaklah dalam memberi akses internet kepada anak untuk menghindari eksploitasi privasi anak dan keamanan keluarga. Ini biasa terjadi di beberapa keluarga muda di mana mereka memberikan akses yang bebas kepada putra-putri mereka untuk dapat mengakses internet dan di mana hal tersebut bisa membahayakan keluarga Anda. Karena banyak sekali terjadi cyberbullying atau cybercrime yang ditujukan kepada anak-anak di bawah umur. Lalu bijaklah dalam penggunaan media sosial. Hal yang lain yang berhubungan dengan privasi dan juga masih berhubungan dengan internet yaitu bagaimana privasi yang terganggu oleh adanya fitnah atau libel dalam internet. Fitnah atau libel dalam internet adalah mempublikasikan pernyataan yang salah tentang seseorang atau perusahaan yang bertujuan untuk merusak reputasi. Dapat dilakukan oleh individu dengan cara relatif mudah, yaitu dapat membuat pesan atau posting dalam sebuah sosial media itu atau informasi di internet menggunakan media yang lain ya selain email atau sosial media, mungkin dengan blog atau video seperti itu, dengan menggunakan nama samaran dan atau tanpa nama seperti itu. Jadi dengan cara kita menggunakan nama samaran atau anonymous atau tanpa nama, kita bisa saja melakukan fitnah terhadap orang lain dengan cara memposting hoax atau berita yang tidak tepat tentang suatu organisasi atau individu. Dan itu dapat merugikan seseorang atau sebuah organisasi. Ketika kita menggunakan internet, kita tahu bahwa banyak sekali terdapat isu yang membicarakan bagaimana tentang privasi data kita digunakan oleh perusahaan-perusahaan penyedia layanan yang termasuk besar di dunia internet. Data-data kita dan informasi kita biasanya itu pada isunya mereka menjual informasi dan data kita kepada perusahaan lain. Menjual informasi kepada perusahaan lain adalah bisnis yang amat menguntungkan pada zaman sekarang. Banyak perusahaan yang menyimpan dan menjual data yang mereka kumpulkan dari pelanggan kita sendiri, karyawan, dan lain sebagainya. Lalu muncul pertanyaan, apakah orang memiliki hak untuk tahu detail mengenai data yang disimpan dan digunakan untuk apa data tersebut?
Lalu pertanyaan kedua, apakah pengguna dapat menentukan data apa yang boleh disimpan dan digunakan oleh perusahaan? Dengan banyaknya isu tentang penyalahgunaan data dan informasi dari pengguna, banyak sekali organisasi yang menyadari bahwa uh, melakukan penyalahgunaan data tersebut dapat memberikan sebuah kasus penyerangan terhadap privasi pengguna. Dan hampir setiap organisasi menyadari bahwa serangan terhadap privasi dapat merugikan mereka. Mereka dapat mengalami yang namanya pertama yaitu merusak reputasi dari perusahaan, yaitu merusak kepercayaan pengguna terhadap perusahaan tersebut. Lalu efek yang mungkin datang berikutnya adalah yaitu mengurangi pelanggan mereka. Lalu ketika pelanggan sudah jumlahnya berkurang, maka efek yang paling terakhir yang dapat dirasakan oleh organisasi yaitu mengurangi pendapatan dan keuntungan. Itulah risiko ketika uh, perusahaan tersandung kasus penyalahgunaan data dan informasi. Maka dari itu, setiap organisasi zaman sekarang, hampir setiap organisasi itu sudah mulai memberikan rasa nyaman kepada pengguna dengan cara menjamin bahwa mereka jauh dari unsur menggunakan data dan informasi untuk kepentingan pribadi dari perusahaan. BBB Accreditation Standard menyarankan untuk mencantumkan kebijakan privasi ke dalam website masing-masing yang mengandung unsur minimal yaitu policy, choice, access, security, redress, dan updates. Pada slide ini Anda dapat lihat di sebelah kanan yang berwarna pink, ini adalah contoh dari privacy notice yang biasanya ditampilkan ke dalam website dari sebuah perusahaan. Jadi, ini merupakan langkah di mana sebuah perusahaan yang ingin tetap menjaga reputasi mereka dalam dunia internet, di mana mereka ingin menjauhi praktek penjualan data dan informasi pelanggan kepada perusahaan lain, mereka harus memberikan sebuah jaminan kepada pengguna dengan cara menampilkan privacy notes atau kebijakan privasi ke dalam website mereka. Lalu, usaha individu apa yang dapat dilakukan untuk melindungi privasi? Langkah sederhana untuk melindungi privasi individu antara lain yaitu mencari tahu data pribadi apa yang disimpan dalam database suatu layanan. Lalu berhati-hati dalam membagikan informasi mengenai diri sendiri, terutama data pribadi yang sensitif. Lalu secara proaktif melindungi privasi, mulai dengan mengetahui hal-hal yang merupakan data pribadi yang sensitif, misalnya nama ibu, nomor ponsel, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu berhati-hati ketika melakukan transaksi pembelian melalui internet. Lalu kita sampai ke subtopik ketiga yaitu perhatian terhadap kesehatan di dunia pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi informasi. Saat ini, penggunaan sistem informasi berbasis komputer mengubah cara kerja tenaga kerja. Saat ini pekerjaan yang membutuhkan wawasan TI semakin bertambah, sedangkan posisi untuk orang yang minim skill semakin berkurang. Walaupun sistem informasi membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seiring semakin tinggi intensitas penggunaan teknologi informasi, yaitu masalah kesehatan. Isu kesehatan yang berhubungan dengan teknologi informasi antara lain stres dalam pekerjaan, contohnya itu kecemasan akan kehilangan pekerjaan, kurang kontrol, dan inkompetensi. Ini banyak terjadi bagi para insan profesional yang bekerja di bidang TI. Mereka memang memiliki banyak sekali pekerjaan di bidang TI yang memiliki pendapatan yang cukup besar. Namun, risiko akan kehilangan pekerjaan itu sangat tinggi karena mereka bergantung terhadap skill yang mereka miliki, dan ketika banyak sekali orang yang semakin skillnya bertambah, semakin banyak reputasinya semakin baik seperti itu, maka seseorang akan semakin tinggi dilanda kecemasan akan kehilangan pekerjaannya. Lalu ada gangguan seated immobility thromboembolism, yaitu gangguan dari saluran peredaran darah. Lalu ada repetitive strain injury atau RSI, yaitu cedera pada otot karena gerakan yang berulang, seperti itu. Lalu ada carpal tunnel syndrome atau CTS, yaitu peradangan pada saraf yang menghubungkan lengan depan dan telapak tangan. Ini yang biasa dialami oleh orang-orang yang sering menggunakan komputer di dalam pekerjaannya, seperti itu. Penyebab masalah kesehatan yang berhubungan dengan komputer biasanya dua.
yaitu lingkungan kerja yang tidak terencana dengan baik, dan juga kurangnya istirahat untuk peregangan otot dan mata. Ada istilah yaitu work stressor adalah kegiatan yang berbahaya bagi kesehatan dikarenakan kondisi lingkungan kerja yang kurang baik dan mendorong kegerakan berulang-ulang, posisi yang tidak lazim, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi masalah kesehatan di pekerjaan, dapat dengan meningkatkan ergonomik dari lingkungan kerja untuk memaksimalkan keamanan, kenyamanan, dan efisiensi dalam bekerja. Ini adalah contoh beberapa anjuran untuk bagaimana kita dapat menghindari adanya ketidaknyamanan dalam pengaturan lingkungan tempat kita bekerja. Seperti itu, teman-teman bisa baca sendiri nanti di slide-nya. Lalu kita sekarang sampai pada subtopik keempat, yaitu isu etik dalam teknologi informasi. Ini merupakan subtopik terakhir pada pertemuan kali ini. Pada perkembangannya, terdapat isu etik yang beredar dalam dunia sistem informasi. Isu etik berbicara tentang bagaimana berurusan dengan persepsi benar atau salah. Profesional dalam bidang sistem informasi atau IS sering berhadapan dengan kumpulan tantangan yang berhubungan dengan etik dalam pekerjaannya membangun, implementasi, dan memelihara sistem informasi. Etik yang dimaksud adalah bagaimana ketika mereka membangun dan mengimplementasikan sebuah sistem informasi, apakah dapat membawa sebuah isu bagi pengguna sistem informasi tersebut. Perkembangan sistem informasi tersebut membawa isu baru bagi pengguna terutama yang berhubungan dengan etik. Beberapa organisasi profesional IS telah mengembangkan kode etik untuk mengarahkan para profesional IS agar mereka dapat melakukan pekerjaannya, yaitu membangun, implementasi, dan melihara informasi, namun sekaligus juga dapat melakukan mediasi ketika mereka berurusan dengan isu etik dengan pengguna sistem informasi tersebut. Ketika seorang atau beberapa profesional IS dalam pekerjaannya yaitu membangun, implementasi, dan memelihara sistem informasi, mereka berbenturan dengan sebuah kepentingan atau kebutuhan dari pengguna di mana mereka mempertimbangkan yang namanya etik. Seorang atau beberapa kumpulan profesional IS tersebut dapat memecahkan permasalahan tersebut dengan cara melakukan pengambilan keputusan dengan menjalankan beberapa step berikut. Yaitu yang pertama ada gather information, lalu ada develop problem statement, consult those involved and appropriate resource, lalu identify option, mengidentifikasi opsi solusi, lalu weight option atau mempertimbangkan opsi-opsi yang mungkin dapat dipilih, lalu memilih opsi solusi, lalu mengimplementasikan solusinya, baru melakukan tinjauan ulang terhadap hasil dari mereka melakukan pengambilan keputusan. Di mana ketika mereka melakukan tinjauan ulang tersebut, mereka dapat di kemudian hari dapat melakukan refinement atau perbaikan terhadap kemungkinan solusi yang dapat diberlakukan ulang ketika mereka berhadapan dengan kasus yang sama atau mirip. Penjelasan mengenai step-step berikut dapat teman-teman baca langsung di slide berikutnya di materi yang kami bagikan kepada teman-teman. Di sini sudah dapat dijelaskan beberapa pertanyaan kunci ketika teman-teman atau profesional IS melakukan penyelesaian suatu permasalahan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan mempertimbangkan etik. Jadi di step gather information ini ada beberapa pertanyaan, yaitu 2 pertanyaan. Lalu di pengembangan problem statement atau pernyataan permasalahannya, yaitu ada beberapa pertanyaan di sini sampai ke daftar pertanyaan di mana review result atau tinjauan terhadap hasil dari implementasi solusi yang dipilih dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan etik terhadap pengguna sistem informasi. Itu teman-teman dapat baca sendiri dan mungkin perlu disimak, mungkin tidak perlu dihafal, tapi perlu dipahami saja. Ini merupakan daftar pertanyaan ketika teman-teman melakukan pengambilan keputusan dengan pertimbangan etik ketika bekerja di dunia sistem informasi.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa beberapa profesional yang bergerak di bidang teknologi informasi itu sudah membuat kode etik yang dapat menjadi referensi atau panduan bagi profesional IS yang lain ketika mereka berhubungan atau sedang bermasalah dengan pengguna dan permasalahan tersebut berada dalam domain etik. Mereka dapat menggunakan panduan tersebut agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik dan benar. Sebuah kode etik adalah pernyataan prinsip dan nilai inti yang penting bagi sekelompok orang dan oleh karena itu mengatur perilaku mereka, baik itu perilaku dari profesional IS dan juga pengguna sistem informasi. Dapat menjadi referensi untuk menimbang apakah sesuatu adalah legal atau ethical, seperti itu. Ada dua dimensi di sini yaitu legal dan ethical. Dan dalam penyelesaian suatu permasalahan yang berhubungan dengan etika itu harus sebisa mungkin diselaraskan dengan dua aspek atau dimensi tersebut yaitu ethical maupun legal. Penanganan yang salah pada isu sosial pada bab ini dapat menyebabkan kerugian pada organisasi. Isu sosial yang dimaksud ini misalnya disebutkan di awal yaitu ada computer waste, lalu ada uh, privacy yang berhubungan dengan privacy, lalu ada yang berhubungan dengan cybercrime, lalu ada yang berhubungan dengan masalah kesehatan, dan yang terakhir adalah berhubungan dengan etika. Jika sebuah organisasi atau profesional di IS ketika berhadapan dengan permasalahan yang berhubungan dengan isu sosial dan mereka gagal untuk mengantisipasi hal tersebut, besar kemungkinan mereka tidak dapat bertahan di kemudian hari. Seperti itu. Pencegahan permasalahan dan perbaiki keadaan adalah aspek penting dalam mengelola informasi dan sistem informasi karena hal tersebut adalah aset kritikal bagi perusahaan. Yang teman-teman perlu tahu bahwa banyak sekali perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, terutama di Amerika atau di China, seperti itu, mereka banyak sekali perusahaan tersebut mengalami masalah dengan pengguna ataupun malah berhadapan dengan perusahaan besar yang lain. Misalnya saya ambil contoh misalnya Apple dan Facebook, di mana mereka saling berbenturan karena dalam ceritanya Apple ini adalah pihak yang sangat concern dengan privacy, sedangkan Facebook ini sering berhadapan dengan isu, sering menghadapi isu bahwa mereka sering menyalahgunakan privacy dari pengguna, sehingga dua perusahaan besar ini saling berbenturan satu sama lain dan dipercaya bahwa perusahaan yang dapat mempertahankan ideologi mereka atau prinsip mereka terhadap isu sosial, terutama dalam etika dan privasi, mereka yang dapat menangani hal tersebut dengan baik, mereka lah yang dapat bertahan di kemudian hari. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Ini merupakan pertemuan terakhir. Pesan kami dari dosen mata kuliah pengantar teknologi informasi adalah tetap jaga semangat kalian untuk belajar, walaupun ini merupakan masa yang sulit untuk kita, yaitu di masa pandemi COVID-19. Teman-teman diharapkan terus belajar, menambah wawasan, dan juga untuk mata kuliah lain silakan tetap berlatih. Persiapkan diri kalian sebaik mungkin ketika akan menghadapi ujian seperti itu kan ya. Walaupun tidak ujian, teman-teman sebisa mungkin tetap memperkaya wawasan teman-teman dengan membaca literatur dan melakukan aktivitas yang positif seperti itu. Oke, itu pesan saya sebagai salah satu dosen pengampu di pengantar teknologi informasi dan beberapa teman-teman dosen, semua teman-teman dosen dari mata kuliah pengantar teknologi informasi, pengantar teknologi informasi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan teman-teman. Semoga sukses dan selalu sehat dimanapun teman-teman berada. Terima kasih. Selamat menjalankan ujian akhir semester dan selalu sukses untuk teman-teman.